Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Motor menggunakan metode TOPSIS. Nah, sebelum penjelasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Saya Muhammad Algi Faris Sadikin dengan NIM 3101230230762. saya Fatal Vinabila dengan NIM 310123023760. Dan saya Nur Asifa dengan NIM 310123023768. Terbelakang dari proyek ini adalah kondisi di mana masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memilih motor. Nah, saat ini terdapat banyak pilihan motor dengan harga, kenyamanan, dan biaya perawatan yang berbeda-beda. Pemilihan motor seringkali hanya berdasarkan satu faktor, misalnya harga murah saja, tapi tanpa mempertimbangkan faktor lain. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem penunjang keputusan yang mampu membantu pengguna mengambil keputusan secara objektif, terstruktur, dan terukur, bukan berdasarkan perkiraan semata. Adapun tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membantu pengguna dalam menentukan motor terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Manfaat dari sistem ini diantara lain yang pertama, memberikan rekomendasi motor berdasarkan perhitungan matematis. Terus yang kedua, menghasilkan ranking motor secara objektif. Yang ketiga, membantu pengguna membandingkan alternatif motor dengan lebih mudah. Nah, dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan konsep MVC atau Model View Controller. Model ini digunakan untuk pengolahan data controller berisi logika aplikasi termasuk perhitungan TOPSIS. View digunakan untuk tampilan antar muka pengguna. Database yang digunakan adalah MySQL dan tampilan menggunakan Blade template dengan admin LTE. Kami juga menggunakan beberapa library tambahan seperti DOM PDF atau ekspor PDF, select untuk drop-down dinamis, dan chart.js untuk visualisasi data. Nah, beberapa fitur utama yang tersedia pada aplikasi ini diantara lain sistem login dan logout, terus ada pengaturan hak akses menggunakan middleware, manajemen data motor atau CRUD, upload dan tampil gambar motor, terus ada pengelolaan data master wilayah seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan, filter data secara manual, terus ada ekspor data ke Excel, dan cetak laporan ke PDF. Nah, semua fitur ini dibuat sesuai dengan materi yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam metode TOPSIS, kami menggunakan 3 kriteria utama, yaitu ada harga sebagai kriteria cost, yang artinya semakin rendah semakin baik, kenyamanan sebagai kriteria benefit, dan perawatan juga sebagai kriteria benefit. Data motor diambil dari database, di mana nilai kenyamanan dan perawatan menggunakan skala 1-10, sedangkan harga menggunakan satuan rupiah. Proses perhitungan TOPSIS dalam sistem ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, sistem menyusun matriks keputusan dari data motor. Kedua, dilakukan normalisasi matriks agar nilai berada dalam skala yang sama. Ketiga, nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Yang keempat, sistem menentukan solusi ideal, positif, dan negatif. Yang kelima, dihitung nilai preferensi untuk setiap motor. Yang terakhir, motor diurutkan berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Seluruh proses ini dilakukan secara otomatis di back-end oleh controller.
Agar lebih adil, sistem ini melakukan perhitungan topsis secara terpisah untuk setiap kategori motor, yaitu motor listrik, matic, dan sport. Selain itu, untuk menghindari dominasi harga, nilai harga terlebih dahulu dilakukan transformasi logaritmik, sehingga pengaruh harga tidak terlalu mendominasi kriteria lainnya. Bobot kriteria juga dapat diatur oleh pengguna. Dengan ketentuan total, bobot harus 100%. Output dari sistem ini berupa ranking motor per kategori. Sistem ini menampilkan yang pertama ada urutan ranking motor, yang kedua ada highlight untuk 3 motor terbaik, yang ketiga ada progress bar nilai frekuensi, yang keempat ada detail motor yang dapat ditampilkan secara drop-down seperti harga, kenyamanan, dan perawatan. Kemudian selain itu, hasil ranking juga dapat diekspor ke dalam bentuk PDF yang berisi tabel per kategori. Kemudian kesimpulannya, sistem pendukung keputusan ini berhasil menunjang keputusan ini berhasil menerapkan metode topsis dengan baik. Aplikasi ini mampu menghasilkan rekomendasi motor secara objektif, mengelola data dengan lengkap, memenuhi seluruh kriteria tugas UAS. Yang kedepannya sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambah kriteria grafik analisis ataupun integrasi dengan data real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Sadikin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk demonstrasi sistem pemilihan motor berbasis topsis. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu para pelanggan dari showroom atau dealer tertentu untuk menentukan pilihan motornya yang mana yang paling bagus dari beberapa kategori. Jadi di sini kita pada saat awal membuka websitenya akan diarahkan ke halaman login. Jadi di sini user dibagi menjadi dua, ada yang user biasa dan ada yang admin. Di sini kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Pada halaman login di sini terdapat form untuk login dan di sini ada beberapa fitur yang kami tambahkan. Yang pertama ada remember me atau ingat saya. Jadi di sini kalian tidak perlu untuk login terus-menerus setiap masuk ke webnya. Setiap masuk web harus login kembali, masuk web login lagi, masuk web login lagi. Dengan satu kali klik, kalian bisa masuk ke dalam web langsung ke dashboard atau halaman utamanya tanpa harus login berulang-ulang kali. Terus di sini ada fitur hide atau unhide password. Jadi misalkan saya coba masukkan untuk akun adminnya. Sini misalkan saya mengetik password sembarangan saja. Nih, saya lupa apakah password yang saya ketikkan di sini benar atau tidak. Jadi masih ragu nih. Nah, jika merasa ragu, kalian bisa tinggal pencet logo mata di sini untuk menampilkan password yang sudah kita ketik. Jadi kita klik di sini, maka akan langsung muncul. Nah, di sini misalkan ada kesalahan, kalian bisa tinggal hapus dan ketikkan ulang sesuai dengan password yang sudah kalian buat. Jadi jika kalian sudah merasa pas atau sudah merasa benar passwordnya, maka kalian bisa langsung login. Nah, di sini saya akan mengetikkan untuk password yang benar dari akun adminnya. Oke, kita loginnya. Nah, di sini mungkin akan memakan beberapa waktu. Nah, di sini terjadi kesalahan password. Dan dari tadi ada alert yang memberikan informasi bahwa username atau password salah. Jadi tadi kemungkinan besar saya salah memasukkan password. Jadi
coba ulang untuk memasukkan passwordnya. Oke, kita lihat sudah benar. Kita coba login. Setelah login, maka user atau admin akan diarahkan langsung kepada halaman dashboard atau halaman utama. Dashboard memiliki 3 kartu atau card yang berisi info penting dan aksi cepat. Nah, 2 kartu ini menginformasikan untuk data yang tersimpan di dalam database websitenya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 50 total data motor yang disimpan oleh website. Terus di sini kita bisa melihat kategori apa saja yang ada pada data motor tersebut. Di dalam kategori motor, kita juga bisa melihat berapa sih maticnya berapa, sportnya berapa, dan listriknya juga berapa. Di sini sudah diinformasikan untuk berapanya, dan di sini adalah kartu atau kontainer untuk aksi cepat. Jadi user tidak perlu lagi melakukan pencet-pencet atau mencari-cari di sidebar mana nih yang untuk kelola data motor, mana nih untuk perhitungan topsisnya. Tidak perlu. Jadi misalkan kita tutup saja sidebarnya, user langsung bisa mengklik tombol di sini untuk langsung ke halaman yang ingin dituju. Langsung saja kita coba untuk kelola data motor. Kita klik tombol di sini, maka akan langsung diarahkan ke halaman data motor. Jadi di halaman data motor sini kita memiliki beberapa fitur. Pertama adalah pengkategorian setiap data sesuai dengan kategorinya masing-masing. Di sini misalkan listrik, maka semua data yang ditampilkan adalah motor yang berkategori listrik. Terus yang kedua ada matic. Nah, sini semuanya akan muncul motor yang berkategori matic dan seterusnya, itu sport. Nah, supaya memudahkan untuk mendemonstrasikannya, maka saya akan memperlihatkan data dari seluruh kategori langsung. Sini, setelah dipilih semua kategori, maka semua data yang tersimpan di dalam database akan muncul dan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini. Kita klik untuk pindah halaman tabelnya. Di sini ada total 50 data. Oke, semuanya sudah terlihat. Nah, terus kita lanjut kepada fitur yang kedua, yaitu fitur search. Nah, fitur search ini adalah fitur untuk kita mencari nama atau brand motornya. Jadi kita tidak perlu nyari satu-satu pindah-pindah halaman dari sini untuk mencari nama motor tertentu atau brand tertentu. Misalkan saya ingin mencari brand Suzuki, tinggal kita ketikkan Suzuki, terus kita klik enter, maka semua motor yang berkategorikan Suzuki akan tampil di tabel di bawah ini. Nah, coba dari semua kategori, dari listrik, matic maupun sport. Oke, kita kembalikan lagi ke awal. Semuanya. Oke. Jadi di sini kita kembali lagi ke awal, yaitu semua kategori. Terus lanjut kepada fitur yang ketiga. Fitur ketiga, kita memiliki fitur ekspor atau import yang kami gabungkan menjadi satu tombol drop down. Di sini kita klik pada tombol ekspor atau import ini, maka akan memunculkan menu untuk ekspor, import, dan bahkan cetak. Jadi di sini ada 2 metode ekspor yang bisa admin lakukan. Jadi misalkan owner ataupun pelanggan ingin data Excel-nya, data Excel dari data motornya, maka kita bisa memilih nih mau data versi Excel atau data versi PDF. Jadi jika kita klik di sini, maka akan langsung muncul ROM. Mohon maaf, di sini ternyata tidak tampil. Terus saya akan tampilkan terlebih dahulu.
Sini akan saya tampilkan. Nah, di sini maka admin bisa menyimpan seluruh data motor yang ada di sini, semua kategori dalam bentuk file Excel. Terus yang kedua yaitu PDF. Nah, di sini admin bisa juga melakukan ekspor seluruh data motor ini ke dalam file PDF. Nah, kalau misalkan nih kalian nggak mau semua motor, klien atau owner nggak mau nih mengekspor seluruh data motornya, cuman mau misalkan di kategori sport aja deh, mau data motor yang sport ada apa aja, kita tinggal pilih di sini untuk memilih kategori sport. Nah, kita langsung ekspor. Misalkan kita ekspor PDF ya, kita akan muncul prompt untuk download file PDF ya, kita open. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa data yang diekspor oleh website hanya yang berkategorikan motorsport. Dan ini sudah lengkap, ada tanggal importnya juga, perawatannya, kenyamanan, harga segala macam, dan gambar di sini. Kenapa gambarnya begini? Karena saya hanya menggunakan placeholder atau data dummy. Jadi saya tidak memasukkan gambarnya, jadi hanya tampil seperti ini di ekspor ya. Oke, kita tutup di sininya. Oke, kita lanjut ke fitur import data. Nah, jadi untuk mengimport data ya, kita harus memiliki file Excel yang sesuai dengan database di sini, ketentuan database-nya. Jadi saya perlihatkan terlebih dahulu untuk ketentuan database ya. Nah, ini dia. Jadi untuk melakukan import dari Excel langsung ke website, maka data Excel-nya harus mengikuti semua ini, harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Jadi di kolom Excel-nya harus ada nama motor, brand, kategori, harga, kenyamanan, perawatan, dan gambar. Oke, baik. Jadi sebelum melakukan import data dari Excel tadi, sebaiknya saya akan melakukan hapus semua data yang sudah ada di sini. Nah, kenapa saya hapus dulu? Supaya tidak ada data double di dalam database-nya. Oke. Jadi di sini untuk tombol hapus semua ini tidak bisa dilakukan pada saat kita membuka semua kategori. Kenapa? Karena kami ingin membatasi dan memberikan pilihan kepada admin supaya admin tidak ceroboh ketika suatu saat ternyata tiba-tiba kepencet ataupun salah pencet, pokoknya yang secara ketidaksengajaan tiba-tiba di semua kategori dan akhirnya kepencet hapus semua, dan nanti mungkin tidak melihat notifikasi yang ada di tengah layarnya, terus tiba-tiba pencet yes dan akhirnya semua datanya hilang. Kami ingin menghindari hal itu terjadi, jadi kami menonaktifkan tombol hapus semua di saat pemilihan filter semua kategori. Jadi kita bisa melakukan hapus semua hanya jika kita memfilter kategorinya terlebih dahulu. Jadi kita filter listrik, hapus semua. Ada switch alert atau notif yang lumayan besar, ya hapus semua. Sekarang sudah terhapus untuk motor listriknya. Terus kita lanjut ke motor matic, terhapus juga. Sport terhapus juga. Oke, kita cek lagi untuk semua kategori. Semua data yang ada di database sudah hilang ataupun terhapus. Jadi saatnya kita melakukan import dari file Excel ke dalam database. Untuk melakukan import, kita hanya perlu choose file dan pilih
file Excel yang sudah kita persiapkan tadi, yang sudah sesuai dan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita open, file yang sudah terpilih, dan setelah file sudah terpilih, kita langsung saja klik tombol import Excelnya, dan kita tunggu beberapa saat untuk halaman yang refresh, dan akhirnya kita lihat di sini datanya sudah terimport ke dalam database dan tersimpan dengan rapi. Jadi di sini semua data ini sudah dibedakan menjadi 3 tabel. Ada tabel listrik, matic, dan sport. Jadi di sini websitenya sudah otomatis melakukan pemilahan. Meskipun kita import langsung dari Excelnya dengan data yang random, kayak misalkan nomor satunya listrik, terus nomor 2-nya sport, terus seterusnya tidak berurutan, website atau sistem akan otomatis menyesuaikan kategorinya dan memasukkan datanya ke tabel yang memiliki kategori sesuai dengan data yang kita masukkan. Jadi di sini tidak akan ada error pemasukan data, dan semuanya sudah dipisah untuk kenyamanan maintenance. Oke, lanjut ke fitur berikutnya, yaitu cetak. Di sini untuk melakukan cetak, kita harus memilih dulu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa data yang ingin kita cetak di sini. Nah, kita coba, karena kita baru saja memasukkan datanya, berarti data masuknya sudah pada tanggal 31 Desember 2025. Di sini pemformatan tanggalnya menggunakan pemformatan luar negeri, yang mana bulan terlebih dahulu, baru tanggalnya, dan tahun. Oke, jadi tanggal hari ini dan bulan hari ini, itu bulan Desember, tanggal 31 tahun 2025. Karena masih jam 2 malam, maka sebaiknya saya memulai dari tanggal 30, karena untuk mencegah kalau ternyata tidak ada data di tanggal 31, karena jam menunjukkan masih pukul 2 malam. Oke, kita lanjut sini sampai tanggalnya bulan 12 tanggal 31 2020. Setelah kita melakukan pemfilteran terhadap tanggal datanya, kita langsung bisa klik tombol cetak PDF di sini. Setelah kita mengklik, maka akan diarahkan ke halaman kosong untuk melakukan print langsung ke dalam filenya. Nah, kita lihat di sini, seluruh data sudah dipersiapkan. Nah, tadi kita memilih untuk melakukan print kepada seluruh kategori. Misalkan kita cuman mau ngeprint matic aja deh, boleh. Nah, kita masukkan lagi tanggalnya berapa, bulan berapa, tanggal berapa, tanggal berapa, terus sampai bulan berapa, tanggal berapa, dan tanggal berapa. Terus kita klik lagi, kita sudah memfilter di sini cuma matic yang terlihat, cetak PDF. Kita lihat di sini file yang akan kita cetak hanya mengandung file dari kategori motor matic. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur create atau tambah. Nah, di sini kita juga memiliki fitur untuk menambahkan data secara manual. Kalau tadi kan menambahkan datanya secara otomatis, secara lebih gampangnya. Nah, misalkan kalian tidak mempunyai data Excel yang sudah dipersiapkan, atau Excelnya masih belum sesuai ketentuan yang saya bilang tadi, maka kita bisa menambahkan datanya secara manual melalui tombol tambah di sini. Kita klik tombol tambahnya, maka kita akan langsung diarahkan ke form tambah motor. Nah, di sini kita hanya cukup mengisi motor, brand motornya, terus pilih kategorinya apa, kenyamanannya berapa, harga berapa, dan perawatan juga berapa. Dan di sini kita bisa menginput gambar. Tapi di sini tidak wajib ya menggunakan gambar. Tapi jika ingin memasukkan gambar, kita bisa. Oke,
Kita coba memasukkan nama motornya Supra X125 dari Kawasaki. Ini permisalan saja, ini contoh. Sport, kenyamanannya apa, harganya kita bilang di 100 juta deh. Oke, untuk perawatannya di 9. Terus kita simpan datanya. Nah, sini kita akan menggunakan foto sembarang saja, terserah foto apa saja. Nah, sudah kita masukkan, kita simpan. Ya, simpan data. Nah, ini dia data yang baru saja kita tambahkan manual, yaitu Supra X125 sudah muncul di kategori sport. Nah, dia otomatis mengarahkan ke table kategori sport karena kita tadi melakukan tambahnya di table kategori sport. Oke. Nah, sudah tadi untuk yang tambahnya, kita kembali ke semua kategori. Oke, jadi di sini selanjutnya ada fitur show detail, edit, dan juga hapus satu data saja. Kita coba untuk yang motor tadi, yang motor yang baru kita tambahkan secara manual. Nah, di sini kita ingin melihat detail nih kan. Kalau gini kita nggak bisa lihat gambarnya, nggak bisa lihat misalkan tanggal importnya berapa. Nah, jika kita ingin melihat tanggal import dan fotonya tadi, maka kita akan masuk ke halaman detail di sini. Kita klik tombol mata yang ada di kanan sini, kita klik, maka akan langsung mengarah pada halaman detail motor. Nah, sini ada gambar yang sudah terlihat di sini, gambar yang tadi dipakai. Terus ada nama motornya, ada brandnya, ada kategorinya, harga, kenyamanan perawatan, dan tanggal import. Oke, kembali. Nah, terus di sini ada fitur delete satu datanya saja. Jadi misalkan nih kita nggak mau nih hapus semuanya, nanti capek, cuman satu data doang, salah. Udah, misalkan kita atau kita nggak mau lagi nih ada Supra X ini karena tidak masuk akal atau dijual atau dimasukkan ke perhitungan. Baik, maka kita tinggal hapus saja. Klik tombol sampah di kanan ini, maka data Supra X tadi akan langsung hilang atau terhapus dari database. Terus kita misalkan nih menemukan kesalahan pada data motor Suzuki listrik satu ini. Terus kita mau ganti kenyamanannya di sini 5, tapi setelah saya coba ternyata kenyamanannya 8, mau diganti nih. Udah, kita bisa langsung mengganti untuk data yang di sini dengan mengklik tombol aksi yang seperti pensil ini. Jadi tinggal kita klik saja tombolnya, maka akan langsung mengarah ke form edit. Nah, sini kita bisa melakukan edit pada nama motor ya, brandnya, kategorinya apa, kenyamanannya berapa, perawatannya berapa, harganya berapa, bisa kita edit semua. Dan bahkan kita bisa mengubah gambarnya. Oke, good. Nah, kita mau tadi mengubahnya jadi 8 ya kenyamanannya. Terus kita update langsung. Ya, kita mau update. Oke. Sudah tersimpan datanya dalam database, kenyamanannya dari 5 menjadi 8, dan seluruh data motornya sudah tersimpan rapi di database. Oke, kita lanjut ke fitur utama dari website ini, yaitu perhitungan atau perankingan motor ya, menggunakan metode Topsys. Nah, sini kami menggunakan rumus Topsys yang mana di sini sistem akan menghitung seluruh nilai dari kenyamanan, harga, terus perawatan, itu dihitung menggunakan rumus Topsys per kategorinya, dan akan disajikan
dengan tabel yang berbeda. Jadi di sini kita akan melihat siapa tuh yang nomor satu, yang paling layak buat dipilih berdasarkan bobot yang udah kita masukin di sini. Misalkan dari listrik ini kan udah Honda Listrik 3, dari Matic ada Suzuki Matic 7, dan di Sport ada Suzuki Sport 10. Nah, sekarang mari kita coba untuk melakukan penginputan bobot sesuai yang kita mau. Oke, kita klik pada ubah bobot untuk melakukan perhitungannya. Nah, di sini kita ingin misalkan kayak nggak apa-apa lah, nggak murah, nggak apa-apa, yang penting kenyamanan sama perawatannya gampang. Oke, boleh. Jadi kita input saja untuk harganya, kita bobotnya ini 20% aja lah. Terus untuk kenyamanannya di 35%, di 40%, dan juga perawatannya 40%, karena kita mengutamakan kenyamanan dan perawatan tadi. Jadi kita langsung saja klik pada tombol di sini hitung ranking, maka sistem akan otomatis langsung menghubungkan semua bobot tadi ke dalam nilai datanya. Jadi kayak dari harga, kenyamanan, sama perawatan tadi dihitung berdasarkan bobotnya sudah kita input di sini. Nah, untuk Matic yang paling sesuai dengan kategori yang kita pilihkan tadi itu adalah Suzuki Matic 7. Terus untuk kategori sport itu Suzuki Sport 10, dan untuk listrik itu Honda Listrik 3. Oke. Nah, di sini kita juga ada fitur untuk melihat detail dari, misalkan kita kan nggak mau repot lagi nih ke data motor lagi buat nyari ini motornya berapa sih harganya, terus kenyamanan berapa sih, perawatannya berapa sih sampai bisa nomor satu nih di kategori Matic. Kita tinggal menekan pada baris data motornya di sini, kita klik, maka akan langsung muncul detail harga, kenyamanan, dan juga perawatan di sini. Jadi kita tidak perlu bolak-balik ke data motor sini untuk melihat detailnya. Ini bisa kita lakukan ke semua data yang ada di sini ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi untuk bolak-balik ke data motor untuk melihat semuanya. Oke, jadi terus di sini ada juga fitur untuk ekspor ke PDF. Jadi misalkan kita udah dapet nih, kita mau lihat tuh, kita mau cetak, mau lihat PDF-nya gimana sih, langsung saja kita setelah melakukan perancangan tadi, langsung saja kita klik tombol ekspor PDF di sini untuk melakukan ekspor data yang sudah dihitung ke dalam PDF. Nah, kita download lagi di sini. Nah, sudah terdownload file hasil ekspornya, kita open. Nah, kita lihat di sini terlihat seluruh data yang kita rancingkan tadi sudah masuk ke dalam file PDF, dan di sini sudah dipisahkan semuanya berdasarkan kategori. Jadi kita nggak perlu lagi tuh misah-misahin kayak Matic apa sih, terus sport apa aja sih, terus di kategori listrik apa aja sih. Di sini kita sudah kategorikan masing-masing sesuai dengan kategorinya. Sistem sudah melakukan ekspor secara otomatis untuk memisahkan. Nah, sudah, kita tutup, kita close. Nah, kita lanjut untuk data pembeli di sini. Nah, di sini ada daftar pembeli. Jadi, untuk data pembeli di sini fiturnya hampir sama seperti di data motor tadi. Ada CLUD-nya seperti create, read, update, dan delete. Jadi di sini data pembeli tidak perlu memilih kategori karena tidak ada kategori yang perlu dipilih dari data pembeli. Jadi misalkan mau hapus semua, tinggal pencet aja hapus semua, nanti keluar peringatan, maka kita langsung bisa menghapus semua
data pembelinya. Kita coba untuk hapus semuanya. Nah, saya data beli berhasil dihapus. Terus di sini ada juga pemfilteran. Nah, tapi sebelum kita mencoba untuk filternya, kita akan menambahkan dua pembeli baru. Jadi kita tambahkan secara manual di sini. Kita klik tombol tambah. Terus misalkan Udi, alamat lengkapnya Jalan Baskara, nomor teleponnya barang saja. Terus, nah, untuk provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan, di sini kami menggunakan API dari MCVH, yaitu API gratis untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Jadi di sini lengkap. Kita coba klik untuk pemilihan. Nah, di sini lengkap disajikan data-data provinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Jadi kita tidak perlu lagi mengimport ke dalam database kita atau memasukkan datanya secara manual ke dalam database. Kita cukup mengambil dari API MCVH tadi, maka kita akan langsung bisa memilih. Misalkan nih, untuk Udin tadi, pembeli kita ini dari DKI Jakarta, terus kotanya dari Jaksel nih, kecamatannya Setiabudi. Terus langsung saja kita simpan. Email dong. Oke, kita langsung simpan ke data pembeli tadi. Kita tunggu karena di sini API-nya perlu mengirimkan data dulu ke website kita. Makanya tadi ada loading lama. Jadi itu berdasarkan kapasitas dari sistemnya lama tidaknya loading untuk menyimpan tadi. Oke, data si Udin tadi sudah tersimpan di sini. Terus ada di sini fitur untuk show atau memperlihatkan detail dari si Udin, data Udinnya, pembeli, alamat, bla bla. Terus untuk editnya juga kita bisa melakukan edit di sini untuk Udin, Jalan Baskara, nomor telepon, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, semuanya kita bisa edit. Oke, nah kita tambahkan satu lagi karena kita tadi janjinya mau menambahkan 2 orang. Ya, kita tambahkan apa pembelinya Lisa, Jalan Blackpink, nomor teleponnya terserah saja. Terus kita pilih lagi nih provinsinya dari Jawa Barat, misalkan kotanya Cianjur. Terus untuk kecamatannya Kecamatan Cipanas. Oke, terus kita simpan data pembelinya. Kita tunggu lagi loading untuk dari API-nya mengirimkan data ke website. Oke, sudah selesai. Data pembeli berhasil disimpan. Yep. Dan data Lisa tadi sudah masuk ke dalam database. Nah, di sini kan ada fitur filter nih. Kita bisa melakukan filter, misalkan dari namanya deh. Kita cari namanya Lisa aja. Ya udah, yang keluar maka akan data pembeli yang bernama Lisa. Terus Udin, kita cari, maka yang akan keluar hanya data Udin. Baik, data pembeli sudah, maka kita lanjut ke data pelunasan. Jadi di sini misalkan nih si Udin tadi sudah melakukan perankingan dan sudah memutuskan untuk membeli motor apa saja yang ingin dibelinya. Nah, kita langsung saja kita tambahkan secara manual di sini. Kita klik tombol tambahnya. Nah, di sini nomor pelunasannya wajib menggunakan angka. Dan jika kita tidak seperti tadi, tidak ada data, belum ada data di database-nya, maka harus dimulai dari 1. Jadi nomor pelunasannya kita tulis di sini 1. Terus kita pilih pembelinya yang mana. Untuk pembelinya sini mengambil dari data pembeli yang sudah kita buat tadi. Misalkan Udin tadi, dia mau misalkan membeli Kawasaki Sport 7, Suzuki Sport 2 sama Yamaha Sport 1 nih.
Terus kita pilih statusnya nih, udah lunas apa belum nih. Misalkan si Udin ini udah bayar kontan langsung cash, lunas semuanya, nggak ada kredit segala macem, nggak ada cicilan, kita klik aja statusnya lunas dan kita pilih tanggal pelunasan tanggal berapa. Kita pilih aja tanggalnya tanggal hari ini deh, tanggal 31 berarti ya. Terus langsung kita simpan ya, simpan, maka data akan langsung tersimpan di dalam database. Data pelunasannya di sini ada nomor pelunasan, nama pembeli, dan daftar motor yang dibeli si Udin. Ya, statusnya di sini sudah lunas ya dengan tanggal 31 Desember 2020. Di sini juga ada show detail untuk memperlihatkan detailnya, daftar motor, pelunasannya, nama pembeli, status sudah lunas, sebagai pelunasan. Jadi kita bisa melakukan hapus data langsung dari detailnya ataupun melakukan edit. Terus misalkan kita nih mau edit, ternyata terjadi salah penginputan data nih. Misalkan Bapak Udinnya ternyata bukan membeli Kawasaki Sport 7 tapi Kawasaki Sport 6 misalkan. Ini kita edit saja di sini. Kawasaki Sport 7, Kawasaki, misalkan Honda listrik aja deh, ganti mana. Dan ternyata Bapak Udin ini belum lunas bayarnya, kita ganti menjadi belum lunas. Tetapi untuk nomor pelunasannya tidak bisa diedit, karena jika data sudah masuk, nomor pelunasan tidak akan berubah dan tidak akan bisa diubah kecuali kita mereplace atau menghapus data yang sudah ada dan menggantikannya dengan data yang baru. Maka nomor pelunasan yang sudah ada ini bisa dipakai kembali. Oke, jadi itu meminimalisir untuk tidak ada terjadinya double nomor pelunasan. Oke, jadi untuk tanggal pelunasannya, jatuh temponya nanti ya kita anggap saja di 28 Februari 2026 deh, nanti baru lunasnya. Terus kita simpan perubahan ya, simpan dan berubah statusnya jadi belum lunas, tanggal pelunasannya dimajukan menjadi 28 Februari 2026. Dan di sini tadi yang awalnya Kawasaki Sport 7 menjadi Honda listrik. Jadi kita mau hapus nih, udah nih ternyata nih PHP doang nggak jadi beli, udah kita hapus aja langsung data, dan data terhapus. Oke, mungkin cukup. Oh ya, hampir saja saya lupa. Di sini kan saya cuma memperlihatkan untuk dari admin. Nah, bagaimana sih kalau misalkan user yang melihatnya? Nah, kita logout dulu. Nah, kita login lagi sebagai user biasa, bukan sebagai admin. Kita login lagi 1, 2, 3. Ini kita login ke dalam sistemnya. Nah, sini dashboardnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Terus tetapi pada saat kita mau klik daftar motor nih, user kepo nih data motornya apa saja. Nah, untuk CRUD-nya tidak bisa, seperti create, update, dan delete-nya itu nggak bisa. Jadi user itu hanya read only, tidak bisa mengotak-atik data yang sudah ada di sini. Nah, tapi user masih bisa melihat detail dari datanya tersebut. Kita coba buka. Nah, user masih bisa melihat detail dari setiap datanya, tetapi tidak bisa melakukan pengeditan karena itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Terus kita lanjut ke Topsys. Nah, di sini sama seperti admin tadi, user bisa melakukan ubah bobot, terus melihat hasil rankingan dan ekspor PDF dari mana untuk ranking bisa. Exportnya juga udah terubah semuanya, oke. Bisa jadi melakukan ekspor PDF. Terus ke daftar pembeli, sini
sama seperti di data motor tadi, user hanya bisa melihat detailnya saja tanpa bisa melakukan create, edit, ataupun delete. Oke, coba lihat untuk detailnya. Ini dapat notifikasi yang sama. Oh iya, ada yang terlewat tadi. Untuk top 6 tadi masih sama ya. Untuk user masih bisa melakukan klik pada baris rankingannya untuk melihat detail dari motor yang disajikan di sini. Oke. Kita lanjut ke data pelunasan. Nah, di sini kan karena sudah kita hapus tadi sebagai admin data pelunasannya, maka user tidak akan bisa menambahkan atau melihat apapun karena datanya benar-benar kosong. Jadi data pelunasan sama seperti data pembeli dan data motor tadi, user hanya bisa melihat detail dari datanya tanpa bisa melakukan create, edit, ataupun delete data. Baik, cukup sekian dari saya untuk demonstrasi aplikasi website sistem pemilihan motor berbasis Topsys kali ini. Kami dari kelompok 7 ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.